Udah ini? Udah. Oke, kita ketemu lagi di Ngopi, Ngobrol bareng Pican. Ada yang kasih tahu nih, sekarang udah 24 terakhir. Ditanya lagi, yang 4 siapa? Gak usah urusan pemilu gini, yang biasa juga pada bermasalah semua. Bener. Mana ada yang bener sih? Ya Allah. Tapi ngerem apa enggak kalau Pe? Ngerem? Kan pengereman. Nggak, orang kan pada ada ngomongin ISIS tuh lagi nggak ada apa-apa, udah lama diem. Iya. Tiba-tiba kok ada yang disalahin ISIS. Tadi gue diiringi masuk dengan lagu judulnya Sebelum Kulelah. Bapak kamu tukang cat ya? Tapi lo kerja apaan? Dagang, Cing, dagang. Dagang apa? Dagang spare part, Cing. Saya yang bagian supaya sampai di konsumen. Wah, lo berarti lo hilirisasi lo. Oke, gas. Yes, oke, gas. Robiat. Kurang dikit kayak agak berganjol. Banyak yang protes diberhentiin sama Rahman. Iya bener, orang gitu, toksik. Ini, ada kru toksik. Rahmat toksik. Bukan toxic parents dong. Udah tayang belum toxic parents? Belum. Toxic crew udah ada di sini, udah dibilang toxic. Dia toksik. Iya. Kata lagi enak-enak ngomong. Iya, disuruh berhenti kata begitu. Tapi emang menurut lo dia toksik gak sih? Dia enggak sih, enggak toksik. Enggak toksik? Iya, nyebelin aja. Toksik mah enggak gitu. Kan orang ada sisi nyebelinnya, ada sisi nyenenginnya gitu. Tapi dia nggak toksik kan sebenarnya. Orangnya enak kan sebenarnya, Cing. Iya. Orang lezat orangnya. Kayak kue pukis rasanya. Gurih. Tahu nggak kenapa Rahman enak, Sky? Kenapa? Karena dia kalau tidur ditaburin bawang goreng sama istrinya. Bawang goreng lemes lagi kan ada tuh. Yang model buat nasi uduk tuh. Ya udah lama ya. Enaknya bawang goreng lemes. Bukan yang garing ya? Bukan yang garing. Yang warnanya tuh coklat banget. Mau ke hitam ya. Nah iya, menuju hitam. Gitu ya. Kita mau ngomongin apa nih? Kita sosok. Gue kadang kalau nontonin lagi, gue ngeri dah. Kenapa? Gue bisa nggak ya menjalankan apa yang tapi kan juga apa yang kita jalanin, Cing. Maksudnya bisa guys istiqomah dengan apa? Nah, itu nilai-nilai yang kita pegang. Kayaknya ideal banget kalau di ini. Maksudnya perjalanan rumah tangga masih panjang. Anak juga masih kecil. tapi menurut gue tuh kayak pengingat gitu, Cing. Kalau gue sih mikirnya kayak gitu, kayak sama kadang-kadang mikir gini. Apa kalau gue kan itu kan apa yang gue jalanin kan? Apa yang gue jalanin? Bisa istiqomah nggak ya? Apa ke depannya misalnya kayak komunikasi sama anak. Sekarang aja udah ngerasain, Cing, kayak anak gue nih ngeyel kan, makin gede makin ngeyel. Kayak kan nggak boleh harus komunikasi, kayak pengen bentak gitu tuh ada. Baru aja semalam. Gue nemenin adek nih bikin tugas sekolahnya. Wah lah gemes banget. Karena apa ya? Begitu gue selesai nih, gue menyadari nih, gue tuh nganggepnya tuh pola pikirnya, kemampuan berpikirnya, kecepatan berpikir tuh sama gue. Iya, jadi pace-nya ya. Gemes ngeliatin kok gitu. Makanya kan, Cing, kalau gue pernah dengar tuh waktu zaman-zaman ngaji tuh bapak-bapak tuh nggak bisa ngajarin anaknya, Cing. Ya, iya. Karena kesabarannya tuh tipis pendek banget. Iya. Akhirnya gue disuruh keluar sama Ria. Udah nggak usah di sini. Iya bener, makanya. Iya. Kayak kan dia prakarya gitu ya, bikin mana juga sekarang anak-anak ada Tugasnya aja lah. aja ya. Tugasnya itu bisa bikin roket. Bukan. Simple mesin namanya. Simple mesin apaan sih, Dek, gitu. Itu kita bikin mesin yang sederhana, iya tahu artinya gitu. Cuman itu kayak apa gitu. Ada ini lever kata dia. Apa? Lever hati, gue bilang gitu. Ini yang lo jungkat-jungkit gitu. Bikin jungkat-jungkit tapi yang kecil gitu. Supaya dia bisa tahu hukum-hukum, tekanan segala macam kayak begitu. Terus
apa ya? Namanya istilahnya gue kagak tahu, taunya kerekan. Iya. Ya kayak gitu. Jadi bikin dia harus namanya apa satu bikin disuruh bikin kerekan. Kerekan, ya elah kerekan kali juga gitu. Katrol ya dulu kali. Iya katrol kayak gitu. Nah itu kan dia harus gunting segala macam tuh. Abis gunting, saya gunting dia taruhnya gitu. Sampahnya berantakan. Taruh terus, gunting mana ya? Gunting. Ya elah dek, makanya taruhnya di depan gue gitu. Kagak sabar gue. Nah, nggak bisa gue. Kalau gue ngasih contoh kayak gitu, gue. Cing, nggak bisa. Kenapa? Karena gue juga nggak bisa ngasih contoh yang benar. Kayak gue nih, gue tuh paling di rumah gue, Cing, gue yang paling sering, dompet mana ya? Kacamata di mana ya? Gitu gue, Cing. Parah tuh gue. Jadi gue nggak bisa ngajarin anak gue tentang kedisiplinan. Tuh gue nggak bisa tuh. Karena gue sendiri ngasal banget, Cing, hidup gue, Cing. Gue di rumah tuh ya wah pokoknya paling ngasal. Gue tuh berak nggak cebok aja pernah, Cing. Lupa. Mabok kayaknya sih lo kayak berak. Gue pernah cebok gak berak. Lebihan. Cebok tapi gue lupa berak. Radit pernah nih. Radit ya waktu syuting Suca kalau nggak salah deh gitu. Setiap habis break itu gue biasanya selalu bareng ke WC toilet gitu. Ngencing lah, ngobrol-ngobrol gitu, ngencing. Selesai gitu duluannya bang, tadi gitu. Habis itu balik lagi. Balik lagi lo, Dit. Lupa, belum kencing. Gue bilang, lo gila kan lo, Dit. Masa bisa lupa belum kencing? Tapi dia diri di depan toilet. Iya, sambil dia main handphone di kan turun air tuh. Dia main handphone gitu. Terus udah gitu. Habis itu dia balik lagi. Lupa belum kencing, belum keluar kali ya. Nggak ada keluarin kali, karena gue juga gitu, Cing. Gue nih boker nih, main handphone. Makanya sebenarnya budaya yang harus dihilangin itu pertama adalah membawa gadget ke kamar mandi. Itu sebenarnya penting tuh untuk nggak dilakuin. Tapi kan susah, kayak makan nggak boleh sambil main gadget, ke kamar mandi nggak boleh sambil main gadget. Kalau makan sambil main gadget jadinya makannya lama, ya kan? Nggak fokus apa segala macam. Kalau ke WC, boker, gue tuh sering, Cing. Jadi boker lama nih. ya? Lama. Enggak, tapi lo bayangin sekarang kalau lo boker nggak bawa handphone, terus ya udah ngapain? Zaman dulu juga begitu, Cing. Kan Arok berak nggak bawa handphone. Iya, tapi dia akhirnya ngeliatin punyanya sendiri. Bagus juga ya. Akhirnya lama-lama sekarang kita nggak tahu lah perkembangan titit kita. Iya benar. Dulu kita tahu kan. Lah, ini kok gini nih gitu. Kok Sekarang teman ya gitu. Kok bisa kita harus pegang handphone? Kok hitam? Di center. Pakai lampu handphone. Aduh, ya Allah. Gue tuh main handphone, Cing. Boker pet. Lupa udah, Cing. Bangun aja gitu. Dah. Iya, tiba-tiba berapa menit kemudian gatel gitu kayak. Ada kopetnya, ada tai kering, tai ledik namanya ya. Oh, tai ledik itu. Gak tau gue kayak, tapi menurut gue tai ledik itu dah. Nah, itu jadi kebiasaan-kebiasaan kayak gitu harus mulai dikasih tahu juga tuh. Tapi jadi ngomongin boker nih, tapi enak loh. Boker emang bermacam-macam. Jarang orang yang membahas boker. Lo pernah gak boker nih? Lo temanya boker aja. Ada gak lo boker yang ini sebenarnya tainya masih muda nih? Masih pakai tanah merah. Gak tai muda tapi kita udah mules. Oh, jadi dia anjing. Tainya masih muda. Iya, kayaknya belum matang gitu dia, belum matang diperem di bol gitu. Di lambung. Jadi harus kita tekan kan, ada kan? Oh iya ada. Ada yang blok keluar sendiri gitu. Otomatis. Ada yang harus kita usahakan. Biasanya itu yang keluar tuh yang tai muda, tai belum cukup umur gitu. Tai muda tuh tainya kayak gimana? Yang belum cukup, warnanya masih cerah. masih butuh apa? Toge. Iya, masih cerah lah warnanya gitu. Cenderung encer. Oh. Kalau yang udah oke kan, matang nih. Itu kan bentuk padat. Iya. Udah gitu ada gak lo yang panjang gitu? Bener, sampai Cing. harus kita kita tuh gunting sama pantat. Kalau gue biasanya nggak mau gue gunting, Cing. Iya. Kayak pengen enak ya. sepanjang puas banget ya. Sepanjang. Abis itu lo lihat gak?
Gue juga gue lihat. Gue lagi gini, Kenapa ada dua? saya lagi gini sih. Hai gitu. Emang ada dua orang tipe boker loh. Dia lihat dulu sama enggak. Gue setelah beberapa kali ngobrol sama orang enggak. Ada tipe yang enggak pakai dilihat. Gue nggak mau lihat gue sebenarnya. Kalau gue lihat. Jadi lihat dulu. Anjing lihat takut ada ini, takut Enggak, mau dompet. Kayak gimana sih bentuknya? Tapi gue ngeliat tuh kalau yang panjang banget cing, pengen tahu sepanjang apa. Hah? Kadang-kadang pengen gue diemin nih, gue pengen tahu sepanjang apa sih. Iya. Tapi kan itu udah Otomatis, harus matang. iya. Itu udah harus matang, udah sempurna gitu. Bentuknya emang Dan dia ready kayaknya itu. otomatis gunting deh cing, kayak ada sepanjang tertentu yang dia tuh udah tak aja udah otomatis Iya, motong. maksudnya mungkin dia ada timernya ya. Iya kayak ada timer gitu kayak. Si boolnya Oh dia ini. terlalu panjang nih gitu, tak. Kalau kita terusin ini bisa celaka nih, bisa meledak. Allah Akbar jadi ngomongin ini. Nah, Tapi ada yang dilihat, ada yang nggak dilihat. Kalau anak gue dulu waktu kecil suka malah suruh emaknya dulu lihat sebelum disiram. Orang sih bisa suruh bisa, liatin. bisa. Tokai lu. Dada aja. Nah, kalau bagus gitu lu melakukan selebrasi nggak? Dicambung-cambungin. Sama. Kita harus cari bijinya nyambung ke tema. Iya, temanya selebrasi gitu. Ya. Perayaan lah kalau selebrasi. Tapi gue bentuk perayaannya kalau gue misalnya gue boker bagus, wah kan lega tuh, kayak seneng kayak wah makan gue bener nih apa bener. Iya, pencernaannya bener lah. Nah kan? waktu gue di Amsterdam tuh cing, itu bokernya enak banget cing. Beneran beda banget waktu gue di sini karena bahan makanannya kali cing. Mungkin ya penuh serat mungkin. Iya penuh serat segala macam. Beda waktu gue di sana tuh bokernya. Istri gue kan sembelit. Selama di Amsterdam tuh dia nggak sembelit sama sekali cing. Lancar tiap hari. Memang lo harus tinggal di Belanda. Iya kayaknya gue harus tinggal di sana. Arnhem. Enggak ada di sana kampung 200 juga ada. Sebenarnya kamu 200. Tapi lo makan bakso nggak di Amsterdam? Enggak. Tapi Ada katanya ada yang enak. Ada yang enak. Tapi gue enggak. Gue tuh bakso tuh doyan banget. Tapi Iya, waktu di sana kayaknya enggak ini deh. Enggak worth it gitu ke Amsterdam. Harganya sih mahal-mahal emang. Iya mahal banget. Iya. Ini kita ngomongin selebrasi sih sebenarnya, tapi pembukaannya kayaknya nggak pas banget ya. Selebrasi itu perayaan apa sih? Yeah. Lo merayakan apa dalam hidup? Ini gue. Ulang tahun lo pernah Enggak sih, gue nggak ngerayain gitu-gituan cing. Eh, Hari bersin sedunia gue ngerayain. HB. Gue nggak ngerayain ulang tahun, gue nggak. Gue cenderung nggak suka malah. Ini nggak ngerayain tuh, bener-bener anggap seperti hari biasa. Iya, kayak hari biasa aja. Nggak ada kue. Nggak ada. Sama keluarga. Kalau gue nggak. Kalau gue ada sebatas paginya tuh ngumpul. Pasti istri gue beli kue, habis itu itu ke muka anak gue. Gue merayakan sih. Kalau di hitungannya merayakan. Cuman kalau ngundang, kayak pernah juga gue dirayain deh. Udah tua-tua gini, maksudnya ngajak makan orang untuk mensyukuri nikmat. Itu kalau perayaan tuh intinya itu ya mensyukuri ya. Mensyukuri nikmat. Kalau gue ya. Kalau gue nggak tahu kalau orang lain. Kan orang kan banyak yang bilang ngapain sih ngerayain kayak gitu, nggak penting gitu kan. Sebenarnya kan poinnya itu kali ya, bersyukur. Ya bersyukur lu ada di milestone di sini di usia segini yang mana sebagai pengingat juga usia gue udah segini nih harusnya bisa lebih bijak atau apa gitu. Tapi gue nih cing ya, ulang tahun istri gue aja gue lupa cing. Gue juga nggak tahu ulang tahun istri lo, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kali. Gue tuh nggak apa sama sekali cing. Kayak gue tuh baru ingat pernah 2 hari setelah dia ulang tahun. Lah kamu ulang tahun ya? Itu pernah cing. Oh kalau gue nggak, gue pasti ingat. Gue pasti ingat. Dan gue juga bukan orang yang kalau ulang tahun tuh pengen diucapin tuh gue nggak. Gue tuh pengennya malah agak awkward cing gue kalau diucapin selamat ulang tahun ya, bingung balesnya cing. Makasih tinggal gitu. Ya tinggal harusnya gitu ya, makasih, tapi kayak aduh. Apalagi di ucapannya ada doa. Ya Allah, ya, tinggal diaminin doang sih sebenarnya gitu. Tapi gue malu, gue biasanya kayak gitu-gitu kayak malu pakai helm, gue malu. Sambil ngechatnya pakai helm biar nggak kelihatan mukanya. Tapi kayak, nah itu mungkin jelek kayak gue karena gue
akhirnya gue menganggap orang juga biasa-biasa aja sama ulang tahunnya. Itu tuh yang salah tuh dari gue tuh. Oh, mungkin juga karena faktor kita nggak punya uang buat ngerayain ya dulu ya nggak punya uang untuk ngerayain, karena itu jadi beban lebih, kayak misalnya harus beli kue, harus nraktir orang gitu ya. Itu yang menyebabkan akhirnya trauma sama ulang tahun. Akhirnya ngeluarin uang banyak padahal kita nggak siap gitu. Mungkin itu ya, tapi kan memperingati sesuatu atau merayakan sebuah pencapaian dalam konteks bersyukur kayaknya. Iya, konteksnya harus bersyukur sih. Konteksnya itu harus bersyukur. Point of view-nya harus dirubah tuh. Sebenarnya ngerayain itu bukan buat senang-senang berpesta enggak, tapi bersyukur aja. Iya. Terus apa aja yang lo rayain? Ulang tahun ya. Walaupun sesederhana mungkin, ngumpul berempat nih gitu untuk pagi-pagi potong kue segala macam, udah. Habis itu kayaknya udah nggak ada lagi yang dirayain. Anniversary Enggak gue nggak rayain. Sering kelewatan karena hampir berbarengan nih bulannya sama ulang tahun istri gue. Kayaknya 2 kali ngeluarin duit kagak deh. Ini lo mau pilih aja nih yang mana? Yang anniversary apa ulang tahun? Kan biasanya orang sampai pakai jas makan di restoran itu. Makan itu enggak? Enggak pernah berdua dinner time sama pasangan ngerayain anniversary keberapa gitu. Enggak. Kan gue kepikiran nih, kan gue tahun ini udah lewat tapi ya. Tahunnya gue anniversary ke-10 harusnya udah lewat. Iya, gue lupa. Ya tapi kan nggak harus sesuai tanggal. Yang penting tahun ini tahun ke-10. Nggak Abdul, Cing. Hah? Nggak Abdul. Abdel. Nggak Abdul, harusnya di tanggal yang itu. Dinner biasanya berdua. Entarlah ulang tahun 20 aja lah. Lama banget 10 tahun lagi kalau masih hidup. Iya. Gue Mei ke Amrik berdua nih sama istri. Yang besok kan? Yang besok itu. Dalam rangka itu. Kita nggak pernah bulan madu nih. Lagi ngobrol-ngobrol, kita nggak pernah pergi berdua deh selama. Emang nggak pernah pergi berdua. Kecuali haji waktu itu ya. Kecuali itu juga dalam rangka ibadah gitu. Jadi nggak pernah jalan-jalan berdua. Pertimbangannya anak masih kecil waktu itu. Nah sekarang nih gue udah bilang sama anak gue, boleh nggak pergi berdua? Udah boleh. Kayaknya bulan madu dah ini gue ininya. Tapi bukan konteksnya anniversary. Enggak. Anniversary lu kapan? Desember aja Cing. Ya orang Rolling Stone adanya Mei. Lo mah itu bukan perayaan, lu mau Rolling Stone. Maksudnya sekalian gitu, kita perginya berdua gitu. Belum pernah juga nih, tuh gue takut awkward gitu. Enggak lah, Cing. Ngapain ya kita berdua nih ya? Gitu. Bersubuh lah di sana. Ya itu mah pasti. Berarti kan emang 24 jam mau ini jalan-jalan berdua. Ngapain dia? Tapi beda Cing, gue kayak pencapaian tuh kayak waktu gue sama istri gue di Amsterdam, kayak anjing kita ngewe di luar negeri bro, gitu Cing. Kayak wah asik keren banget nih gitu Cing. Kayak di Belanda. Nge-treat di Belanda. Pengalaman internasional. Bisa masuk ke OI. Pengalaman internasional. Bersetubuh di Belanda. Wah anjing keren banget. Nah tapi kalau gua ke anak, iya selebrasi, melakukan selebrasi lah kayak ulang tahunnya mereka. Lah itu lu ngerayain. Ke anak tuh lebih kayak gini, lebih kayak ya itu bersyukur juga sih ya, kayak bersyukur adanya dia di dunia gitu, di kehidupan gua. Tapi ke anak doang. Kalau ke gua, ke istri ulang tahun pernikahan tuh kayak udah tua, kayak nggak usah gitu-gitu dah. Tapi ke anak tuh kayaknya pasti seneng gitu mereka dibeliin hadiah ulang tahun. Tapi nggak, kue sih nggak ya, sebatas inilah kado. Tapi kalau istri gue tuh ulang tahun itu bagi dia penting Cing. Makanya itu tuh sempet ada konflik tuh. Bagi gua nggak penting, bagi dia penting. Bagi dia sesuatu lah, hari spesialnya dia itu tuh penting. Sempet kayak gue tuh kan cuek banget ya Cing ya, kayak ulang tahun tuh lupa lah, nggak. Karena guanya gitu. Makanya gue kadang-kadang mikir ya, seiring jalannya waktu kayaknya gue egois dah gitu Cing. Gue nih kayaknya orang yang cukup egois. Kayak contohnya nih, misalnya kita pergi nih ya, liburan rame-rame sama temen-temen gue tuh nggak mikirin tuh kita mau makan di mana, kita mau nanti menunya apa, nanti makannya kayak gimana tuh gue nggak mikirin, karena gue beli gorengan aja udah kenyang gitu Cing. Gue beli gorengan nih misalnya, makan juga udah kenyang. Nah akhirnya gue berpikir semua orang kayak gitu. Jadi gue nggak mikir. Nah akhirnya gue mikir kayaknya ini harus dirubah nih, gue nih kayaknya egois deh jadi orang. Nah apa yang pertama kali lo rubah? Yang sebenarnya
berapa ya, berlawanan dengan nilai-nilai yang selama ini lo jalanin. Miara kumis pertama. Goblok, miara kumis. Bakso dong. Bakso Pak Kumis dipelihara. Akhirnya Tapi pencapaian lo berani nyukur kumis. siapa? Buat gue dulu, gue tuh lama banget sampai tidak berani nyukur kumis. Nah, sampai panjang banget kumis lo. Iya, tapi dirapiin doang. Oh. Dirapiin gitu, nggak pede kalau nggak berkumis. Lu kerenan gak ada kumis sih, Cing. Iya, dulu Tapi kan jenggot kumisan. keren. Dulu kumisan gue tuh. Nggak pede kalau nggak ini. Gue itu nyukur kumis kayaknya pas syuting 2005-an baru deh. Oh, Armageddon pas Itu siapa yang main ya? Bruce Willis ya? Bruce Willis sama siapa tuh yang ganteng yang main? Ajas marah. Bukan. Bruce Willis sama Anjas Mara. Yang ganteng tuh yang Lesti jadi Sudiono. Daredevil. Siapa sih? Armageddon. Iya, oh, main. Brad Pitt apa? Bukan. Ya. Ben Joshua, bukan. Ben Affleck. Ben Affleck, Ben ya. Joshua. Iya. Iya, gitu. Oh, jadi cukur kumis dulu nggak pede banget. Dulu pencapaian gitu. Dulu pencapaian. Iya. Nah, akhirnya yang gue lakuin tuh, Cing, untuk biar gue harus berubah nih. Harus menghargai orang lain gitu. Kayak istri gue tuh ulang tahun bagi dia penting, gue nggak mau kelewatan gimana. Gue nge-save di handphone akhirnya, Cing. Alarm. Pakai kalender ya, ulang tahun. Istri gue tanggal segini, anak. Karena gue nih ya, ulang tahun anak gue aja gue kagak hafal. Kalau ditanya sama dokter tuh biasa dengan Bapak Firdan ya, anak Faya Binar Sabia ya, lahir tahun berapa gitu kan kalau menebus obat, Cing. Lihat Kagak dulu. hafal gue tuh. Lihat dulu di WhatsApp nelfon istri gua dulu biasanya. Bu, ulang tahun Bia tanggal berapa ya? Segini. Gua salah mulu, Cing. Nah, makanya sekarang gua harus berubah nih gitu karena gua udah nggak boleh lagi terlalu mikirin diri sendiri. Gimana gua mikirin orang lagi perasaannya. Itu ya gua save-savein tuh. Kayak misalnya kita ingat tanggal lahir seseorang itu kan apa ya? Kayak satu pembuktian bahwa Kita peduli. iya, orang itu spesial buat kita Iya gitu. sih, benar Orang itu spesial buat kita. Kalau misal sama anak atau sama istri, Anjing gua nggak hafal semua. lupa tanggal lahirnya kayak segitu nggak pentingnya apa Iya, gitu. benar. Padahal bisa ya. Kalau emang lo orang yang nggak ingetan ya itu pakai kalender gitu. Jadi ATM dulu tuh password ATM gua biar gua nggak lupa adalah hari pernikahan gua. Tanggal pernikahan. Nah itu kalau gue mau ngambil ATM, mau bayar, gue selalu nanya sama istri gue, Bu, pin ATM berapa? Padahal tujuannya biar gak lupa, dia malah lupa banget, Cing. Iya. Itulah. Nah sekarang akhirnya gue save, gue coba untuk inget lah. Tapi kalau ke guanya, gue masih gak suka, Cing, ngelayain ulang tahun. Sama sih. Gue juga kalau guenya juga nggak suka. Tapi misalnya gue juga nggak seneng sih sebenarnya dikasih kue, dikasih ini nih sama ini. Cuman kan kita kembaliin lagi loh, membuat orang spesial kita tuh senang. Maksudnya nih, misalnya ada istri kita pengen Surprise. ngasih sesuatu yang istimewa di hari lahir kita, ya supaya dia senang aja, bukan buat kitanya gitu. Biar dianya happy ya. Biar dia happy gitu. Kado paling canggih dari istri gue, Cing. Apa? Nih, kancut foto mukanya dia, Cing. Dah goblok. Tuh. Jadi gue dikasih kancut, kan gue sering keluar kota dulu. Biar dia nggak selingkuh, biar gue katanya nggak selingkuh, gue dikasih kancut perintan gambar istri gue tuh. Ya kan bisa tinggal diganti kalau gitu. Lo tuh kemben gitu. Gue kan stagen. kolor gue tuh tinggi-tinggi, Cing. Kolor gue tuh kayak kolor nenek-nenek, tau nggak lo? Kan kalau nenek-nenek kan kolornya kan selalu di sini, Cing. Iya. Ya kan, terus tapi Kemben. tapi dia pakai BH kan di sini nenek-neneknya. Ngancingin BH-nya kan di sini Di bawah, kan, di bawah iya, ya. Nah, kalau gue tuh kolor gue gini semua, Cing. Nggak Itu tahu. buat itu bisa jadi celana pendek tuh. Bisa jadi celana pendek. Ini bisa ngantongin semangka nih. Ada gambar. Ada gambar istri gue nih, Cing, tuh. Mereknya apa itu? Nggak tahu mereknya. Maksudnya itu kolor biasa. Kalau dia Terus beli di print. Tokped ya, karena dalam bisa printing sesuka lo, gambar siapa aja. Misal lo Mick Jagger bisa di situ. Lo print di sini lagi. Gitu, jadi kayak Tapi itu kalau lagi lo lupa cebok itu muka istri lo kena. Ini kado dari dia nih. Jadi Spesial ya? Spesial. Ada banyak.
satu doang. Waktu gue ulang tahun ke 38 apa? Nih, dikasih satu doang. Terus gue bilang kan bagus, dibikinin lagi satu jadi ada 2. Nah, lu kado paling apa Cing spesial dari istri lu? Enggak, gue jarang dikasih kado sih kalau ini. Lu ngasih ke orang? Kalau gue kalau ke istri, anak gue pasti ngado. Apa kado yang paling bikin istri lu sampai nangis gitu? Nangis banget apa? Lu surat dari bank. Tas paling. Oh, tas. Tas apa? Tas ABRI yang ada pasirnya nih. Tas berat. Berat Abdel. Kamu kok tega banget kan aku. Kan nggak pakai isi, kan nggak pakai isi. Tas gue itu gue selama hidup gue beli tas yang mahal ya itu buat istri. Buat istri. Tapi nggak mau ganti Cing. Kayak maksudnya kan ngasih tas mulu kan kayak nggak. Pasti dia kan nebak. Paling kasih tas lagi gitu. Atau nggak istri lu ngode nggak? Teria ngode nggak kayak tas, misalnya mau ulang tahun 2 bulan lagi nih, tas ini bagus deh. Oh, udah, semua anak gue kayak begitu. Anak gue sama istri gue tuh ngode. Jauh-jauh hari udah. Udah mesen. Iya, udah. Oh, itu mah bukan surprise kayak, ya aku itu minta dibeliin ya. Gitu ya. Bu, ya aku minta ini Bu, kayaknya sih. Bu, gitu. Iya, kayaknya. Gue ya surprise nih yang bikin surprise. Gue kasih uang segepok. Tapi di bungkus kado. Oh, lo kasih kado? Bungkus kado, tapi dalamnya uang 1 gepok gitu. Gitu. Itu siapa tuh yang lo kasih? Anak gua apa istri gue lupa dah. Rahman kali? Enggak lah, ngapain dia mah. Segepok banget gitu. 2.000-an, 200.000. Tapi gua tuh pasti diskusi tuh. Misalnya si anak gue nih, misalnya si Delisa ulang tahun. Nah kita bertiga diskusi, kita ngasih apa ya gitu. Oh bukan request, si Delisanya nggak request? Iya dia udah kasih tahu, dia cuma ngingetin doang. Bulan depan aku ulang tahun ya gitu. Oh nggak request barangnya? Nggak. Kan ada tuh tipikal yang, aku ulang tahun aku mau ini ya gitu. Nggak. Waktu ulang tahun yang kapan ya? Si Delisa yang nentuin nih buat emaknya apa gitu. Oh. Tas tapi kan? Bukan, handphone waktu itu. Oh, handphone. Jadi nggak selalu tas? Nggak selalu tas. Nah, gue tuh kadang-kadang ada Cing yang mau ngasih surprise, takut orangnya nggak suka, Cing. Kebanyakan takutnya sih. Iya, gue kebanyakan takutnya sih. Iya, maksudnya dikasih aja udah pasti seneng. Kayak waktu itu. Dikasih apaan aja kita seneng kali. Tinggal masalah kepake nggak sama kita gitu. Kayak gue kan nggak terbiasa sama surprise-surprisean ya. Waktu itu Awe pengen dikasih surprise sama ceweknya. Nanyanya ke gua, salah banget. Nanya, gua kan nggak apa Cing ya, ukuran sepatu. Gitu-gitu gua nggak hafal. Nah ditanya lah, Bang ukuran sepatunya Awe berapa ya? Gitu kan. Nah gua kan harus menjaga rahasia itu kan, untuk jangan sampai nih Awe tahu bahwa mau dikasih kado. Yeah. Tapi gua harus tahu ukuran sepatunya dia. Yeah. Itu kan susah banget Cing. Ya tinggal tanya, ukuran sepatu lu berapa? Nah, Awe itu kan tipikal orangnya kalau ditanya, detail. Nanya balik kayak gue gini. Kalau gue nanya ukuran sepatu lo berapa sih, dia dekat-dekat ulang tahun nih. Takutnya kan, mau ngasih kado nih, tahu surprise gitu kan. Akhirnya gue lakuin, kalau sepatu basket itu sama nggak sih ukurannya sama sepatu biasa gitu. Karena ceweknya itu mau ngasih sepatu basket. Sama nggak sih ukurannya sama sepatu biasa? Tergantung. Gitu jawabannya. Nah kan bingung ya Cing ya. Tergantung nih, lo pakai sepatu basket merek apa? Ada merek ini. Emang buat siapa sih? Nanya gitu. Buat lu? Gua. Lo kok main gaya-gayaan lo beli sepatu? Kayaknya jadi panjang nih Cing. Gua kan biasanya pakai sepatu 43. Nah kalau sepatu basket ukuran berapa ya? Ukurannya gitu. Nah maksud gua, tujuan gua adalah sama misalnya. Lo pakai sepatu ukuran berapa kalau biasa? Kalau basket itu ukuran berapa? Akhirnya gua tahu tuh ukuran sepatu dia. Nah dia nanya-nanya terus, detail-detail gitu. Emang buat siapa sih? Emang buat lu, buat ngapain? Gituin aja. Akhirnya gua jawab gitu Cing. Buat lu, cewek lu nanya mau beli sepatu ukuran berapa? Jadi malah yang surprise jadi ceweknya. Iya, yang surprise jadi ceweknya. Jangan bilang-bilang ya, gua gak enak nih sama Adin. Lu tuh bener-bener kaget aja. Terus dikasih tau, lu kalau nanya gitu-gitu jangan pican. Dia mah goblok gitu. Harusnya supaya surprise, beliinnya nomor 40. Lah, gua kalah pun. Kan buat surprise, bukan buat muat. Gua tuh takut gitu Cing, beliin takutnya nggak sesuai modelnya, nggak suka gitu. Kayak gue akhirnya sosok surprise lah waktu Awe ulang tahun, gue beliin baju ulang tahun, baju bling kekecilan kayak gitu-gitu akhirnya kan jadi
pasti tahu gue XL lah dia baju gitu, kayak gitu-gitu. Iya. Nah gue akhirnya kadang-kadang tuh sama surprise atau sama ulang tahun tuh nggak terlalu yang gimana gitu, Cing. Tidak dirayakan lah ya. Iya, gue bukan orang yang ke gue sih nggak, tapi kalau Iya. ke anak gue berusaha untuk ya udah biar Iya. dia happy lah. Tapi nanti ada waktunya di mana ya udah enggak gitu, udahlah kita biasa aja gitu. Iya, Kalau iya, masih 10 di bawah 10 tahun mah masih oke lah. Iya. Dan mereka justru kayaknya butuh deh. betul. Mereka buat butuh kenangan. buat kenangan ya gitu ya. Sekali di seumur, kalau gue ya sekali di seumur hidupnya dirayain lah di sekolah atau di restoran fast food gitu. Gue Harus tuh ada nggak, tapi kalau rayain itu juga gue nggak pernah sih. Ngerayain ulang tahun, ngundang teman-teman, nah malah itu malah nggak pernah dirayain. Keluarga kita aja, ya? keluarga aja, gitu. Misalnya ada orang yang berbagi ke yang memang membutuhkan lah gitu. Oh, lo kasih ke apa tentara yang pensiunan tentara zaman Amerika, tentara Amerika lagi gak sih? Perang Vietnam, yang musuhnya Vietcong. Lo lebih ngajarin berbagi ke orang-orang enggak? Iya kalau bagus itu. banget, Cing. Kalau itu misalnya nih naik mobil, Iya. ada yang ngamen. Ada ngamen. Nah, itu lo harus- kasih sesuatu. Usir. Enggak. Harus dikasih nih. Yang ngasih anak gue gitu. Apa lo kasih? Ondel atau apa, pokoknya ada yang minta uang di jalanan selama masih bisa memungkinkan dikasih. Lo kasih. Iya, anak gue yang Udah disiapin. Itu di hari ulang tahunnya apa di hari-hari? enggak semuanya kalau yang itu. Di setiap dia disiapin di ini tuh uang receh tuh harus ada, lu makanya kalau 100 perak itu lo kasih. Bakal ngerok. jigo. Bakal ngerok kamu. Iya, kalau 100 emang yang paling enak buat ngerok Yang tuh wayang. Iya. Ya, cepet wayang itu. Supaya wayang yang paling enak. Iya. Gitu. Udah mahal tuh, Jing, harga, Jing. Beneran, udah nggak ada kan? Itu jadi collectibles juga, jadi lumayan collectibles itu. Susah nyarinya, Cing. Yang wayang. Yang wayang itu. Bagus ya, itu bentuknya juga koinnya bagus sih. Iya sih emang. Kalau sekarang tuh bahannya nggak bagus. Tau nggak lo bahan... Kayak kaleng ya? Iya, jelek. Uang sekarang tuh enggak lah. Enteng, nggak bagus. Dulu tuh yang wayang bagus, yang emas. Mas, Bagus. ada yang dibikinin cincin. Ya jadi cincin. Ada. Tahun 9 berapa tuh? Tahun Iya. 92 apa? Yang kuning kan Yang tuh? kuning. Katanya Iya. 92 93 itu mengandung emas. Wah, Iya. Masa? Ya bener. Ya, yang 97 oncom mengandung. yang 97 mengandung mbak. Mengandung emas. Mas mbak. Suruh udah dari tadi udah 5 menit lagi ya bapak lu baca gak? Enggak, gua nggak peduli gua. Nggak peduli gua. 5 menit lagi tuh. Itu Toxic udah dari kan? kapan itu? 5 menit udah dari 15 menit yang lalu kali. Tapi tadi gue baca ada dampaknya. Dampaknya emang apa? Dampak positif dan negatif dari melakukan selebrasi. Dampak positif dari selebrasi meningkatkan kegembiraan dan semangat bagi pelakunya. Selebrasi juga dapat menjadi sarana untuk mengekspresikan diri dan menunjukkan dukungan kepada orang lain. Itu kan Nah, itu betul. lebih menghargai. Iya ya. Ke orang lain ya, Iya. ke orang lain. Kita menghargai Apresiasi ya. pencapaian orang, terus hari-hari istimewa orang gitu. Buat orang lain ya, bukan buat kita. Betul. Terserah lo nggak mau ini, tapi ya lo jangan jadi mentang-mentang lo tidak orang yang tidak merayakan apa-apa, terus jangan jadi juga lo nggak merayakan Iya. pencapaian Benar-benar. orang-orang terdekat lo gitu. Benar. Iya, iya. Terus membuat vagina menjadi keset. Enggak, bukan, enggak. Itu manfaat daun dari sirih, daun sirih. Itu dampak positif Daun dari sirih, sirih daun kuning. sirih. Bukan Dampak negatif pacekap apa pacekap? pacekap. Dampak negatif pacekap. Pacekap itu mengkudu. Mengkudu ya. Buah mengkudu. Kayak dia mengharus gitu, mengkudu. Gua harus sih mengkudu. Iya. Buah yang harus apa? Mengkudu. Mengkudu. Harus ya. Tapi ada dampak negatif ya katanya nih. Dampak negatifnya menimbulkan kekacauan atau konflik, terutama jika selebrasi dilakukan secara berlebihan atau provokatif. Ini mah selebrasi yang Gol ini mah ya, gol ya. Iya. Ya, tapi kalau diambil dari intisarinya, kalau kita melakukannya, misal dipaksakan melakukan Iya, perayaan, nah itu negatif. itu juga akan timbulnya negatif lah, sampai pinjol Iya. untuk ngerayain ulang tahun lo, atau lo minjem uang untuk kasih hadiah ke orang, ya negatif juga gitu. Iya, dan kalau menurut gue ini sih, Cing, kan ini kayak jadi ada dua POV gitu, dua Iya. point of view. Yang satu penting nggak selebrasi, yang satu
nggak penting Nggak gitu. penting, Nah, ya. konfliknya adalah di saat ini nih, tabrakan di Iya. rumah tuh kayak gue misalnya, gue kekeh nih, udah nggak usah ngerayain lah, nggak penting. Nah, istri gue kekeh, tapi ini kan hari spesial gue. Nah, itu sama-sama kekeh. Nah, itu yang menurut gue itu yang akhirnya bikin kekacauan. Nah, iya. jadi menurut gue harus dijembatanin gitu, kayak sama-sama dewasa lah bahwa oke, nggak penting buat gue, tapi kan penting buat orang lain. Nah, apalagi itu orang lain, anak atau istri. Iya, benar. Jadi saling ini aja lah, saling respect dan apa? Ya udahlah, lihat tujuannya lagi. Again, makanya kalau gue tuh melakukan apapun harus tahu tuh filosofinya atau tujuannya tuh apa. Ya itu tadi bersyukur. Bersyukur, ya. Udah ya. rayain aja dalam rangka in the name of Bersyukur. Iya. Kita juga harus ada apa namanya ya, kompromi ya buat yang senang merayakan sesuatu ya, jangan setiap hal dirayakan. H+2 ulang tahun kita rayain ya, kita H+2 jangan macam-macam juga gitu. Jangan diada-adain lah. Kadang-kadang tuh orang suka diada-adain cing, kayak 30 hari hari ketemu pertama kali. Itu gue pernah lihat tuh, ada postingan di hari ini aku ketemu sama suami aku. Dia masih inget nggak ya sama tanggal ini, kayak gitu-gitu. Itu kan nyari masalah cing. Ya suaminya kagak inget misalnya. Orang dia ketemu banyak sama orang itu. Iya. Kalau gue inget tanggal 9 Februari karena pas Imlek ketemuan pertama kali. Jadi gue ingetnya karena pas Imlek. Tahunnya lupa. Tahun 2004 apa ya? Nah, tahunnya gue lupa deh. Nah, antara 2004 tanggal 9 Februari. Wah, gila. Gue tuh lupa cing. Gue aja lupa nih kapan gue ngedate sama dia. Film pertama apa? Gue tuh Kung Fu Hustle. Gue. Lo nonton Kung Fu Hustle? Kung Fu Hustle di Kalibata. Gak romantis. Emang komedian sih saya. Jadi nonton bioskopnya nonton film komedi. Ya ada di habis saya gitu. Ya udahlah, udah habis lah. Silakan lah ini nih si Skies nih yang lagi enak-enaknya lah ngomongin Kung Fu Hustle. Baru kita mau ceritain Kung Fu Hustle itu apa abisnya. Udah pernah nonton lagi ya, kita ceritain sampai selesai. Ya udahlah kalau begitu, sampai ketemu lagi di tema-tema berikutnya. Iya. Di ngopi selanjutnya. Iya, mudah-mudahan ini sekali lagi ini yang udah kita lakukan. Bukan berarti ideal. Iya. Akhirnya gue juga jadi ketakutan sendiri. Bisa nggak gue istiqomah sama nilai-nilai yang kita pegang sekarang gitu? Kayaknya kan ideal banget nih. Iya. Anjir nih hidupnya Pican sekarang ideal banget ya. Jadi takutnya orang salah persepsi bahwa itu udah dipraktek harus begini nih. Enggak, itu kan yang bertumbuh, kita jalanin selama ini. Bertumbuh, konsisten, bisa nggak? Nah sekarang kan PR-nya kita udah punya value itu, kita bisa nggak konsisten gitu. Nah mungkin ada yang dulu kan belum sampai ke tahap itu gua. Nah itu kan struggling tuh. Nah sekarang strugglingnya beda nih. Strugglingnya adalah gimana bisa konsisten. Nah sama kayak hari ini nih. Kalau hari ini yang gua, tapi balik lagi sih cing ya, kalau namanya nikah atau apapun, berumah tangga atau apapun, kompromi udah. Bener ya? Emang kompromi ya? Emang kompromi ya. Tidak ada agree to disagree. Nah, sebisa apa kita menerima sesuatu yang kita tidak suka. Iya. Jangan apa-apa dijadiin masalah gitu. Karena apapun bisa jadi masalah. Contoh kayak ini nih, selebrasi. Jadi intinya gini, kalau lo bukan orang yang ngerayain, ya udah. Tapi kalau pasangan lo atau keluarga lo, orang yang melakukan selebrasi, hargain. Ya, dan lo berkompromi sama itu. Jadi apapun jawabannya kompromi, apapun masalahnya kayak kompromi. Kompromi, harus ada kompromi. Habis, bapak-bapak. Oke lah kalau begitu, sampai ketemu lagi di Ngopi, Ngobrol bareng Pican.